Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kemarin kita dalam pertemuan yang kemarin kita sudah belajar tentang isim ya dan tanda-tandanya, yaitu tanda isim itu ada 4. Kemarin kita sudah bahas, itu yang pertama al-khafdu, kemudian at-tanwin, kemudian alif wal lam, yaitu alif lam ma'rifah, kemudian masuknya huruf jar ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang fi'il, yaitu kalau fi'il itu ada keterkaitannya dengan waktu dikerjakannya sebuah pekerjaan. Kemudian tanda-tandanya juga kita di buku kita itu tercatat ada 4. Yang pertama masuknya qad, kemudian apa? Contohnya apa? Qad sami Allah. Kemudian yang kedua yaitu sin. Contohnya kemarin apa? Sayaqulu, sayadhhabu. Kemudian yang ketiga masuknya saufa. Contohnya apa? Saufa ta'lamun. Kemudian yang keempat itu masuknya ta'nis sakinah. Contohnya apa? Ya, yang tadinya zahaba menjadi zahabat untuk perempuan. Ta'ut ta'nis as-sakinah artinya adalah ta'nis yang menunjukkan seorang perempuan. Baik, sekarang kita akan beralih ke pelajaran berikutnya, itu tentang al-harfu, tentang huruf ya. Huruf yang dimaksud yang sekarang ini adalah huruful ma'ani, yaitu huruf-huruf yang mempunyai makna. Karena huruf itu terbagi 2 ya, seperti yang di buku, coba buka kalian halaman 1 kemarin. Itu pembagian huruf. Yang pertama itu kita tentang harful hijai ya, harful hijai, huruf hijaiyah. Yang kedua tentang huruf ma'ani, yaitu huruf yang mempunyai makna ya. Contoh yang kemarin huruf jar, contohnya apa? Ila ya. Ila maknanya apa? Ke, artinya ke ya. Berarti kemudian min yang bermakna dari. Baik, sekarang coba buka buku kalian, yaitu pada halaman 4 ya. Al-harfu ya. Al-harfu. Coba lihat al-harfu itu apa pengertiannya? Al-harfu kalimatun la yufhamu maknaha, la yufhamu maknaha illa ma'a ghairiha ya. Perhatikan di sini. Huruf itu ya dinamakan huruf, contoh ke. Itu tidak akan dapat kalimatun ya, sebuah kalimat la yufhamu maknaha ya, tidak dipahami maknanya illa ma'a ghairiha, kecuali dia bergandengan dengan kalimat lain ya. Kalimat lain baik itu isim ataupun fi'il ya. Perhatikan di sini ya. Adapun huruf-huruf yang sudah kita pelajari kemarin adalah huruf jar yang 9 ya, yaitu diantaranya apa? Min ya, yang artinya dari. Kemudian ila yang artinya ke. Kemudian an yang artinya dari juga atau tentang ya. Kemudian min ila an ala yang artinya di atas. Kemudian adapun kalau kita belajar isim itu kita sudah ada tanda-tandanya, tanda-tanda isim. Belajar fiil juga ada tanda-tandanya, yang kemarin 4 kita pelajari, itu qad, wasin, wasaufa, wa ta'nis as-sakinah. Adapun huruf itu tidak ada tanda-tanda khusus tentang huruf ini ya, berbeda dengan isim ya, berbeda dengan isim ya. Huruf itu tidak mempunyai tanda khusus. Adapun bilangan pada jumlah pada huruf tidak sebanyak jumlah kata kerja dan isim, tidak sebanyak jumlah isim dan fiil, karena huruf ini jumlahnya terbatas.
sudah gampang kita hafalkan. Di antaranya ya, kita akan ketemu nanti namanya huruf jar ya. Huruf jar itu terdiri dari berapa? Terdiri dari 9. Kemudian kita akan nanti ketemu tentang huruf illah ya, yang terdiri dari 3 ya. Banyak sekali nanti ada beberapa bagian-bagian pada huruf yang akan kita pelajari. Baik ya. Adapun contoh dari huruf, misalkan di sini ya. Habu Muhammad ila as-suqi godan. Sayadhabu Muhammadun ila as-suqi godan. Muhammad akan pergi ke pasar. Nah, ke ini adalah huruf jar, ke pasar besok. Nah, ini ya, apa namanya? Adalah huruf, tidak ada tanda-tanda khusus. Tapi itu perlu kita dari menghafalnya ya, dan mengetahui yang mempelajari tentang huruf-huruf tersebut. Nah, baik anak-anakku, berhubung pembahasan huruf itu sangat sederhana sekali ya, karena tidak ada tanda-tandanya ya, kita untuk huruf sampai di sini dulu ya. Sekarang kita akan beralih ke pembagian jumlah ya, macam-macam jumlah ya. Sini kita akan belajar sekarang anwaul jumlah ya, macam-macam jumlah ya, jenis-jenis jumlahnya. Yang pertama ada namanya jumlah ismiyah. Yang kedua ada namanya jumlah fi'liyah ya. Jumlah ismiyah adalah jumlah kalimat. Jumlah ismiyah, tulis di sini, kalimat yang didahului oleh isim. Nah, ismiyah artinya isim. Adapun jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali atau didahului oleh fi'il. Diawali oleh fi'il. Contohnya bagaimana? Nah, kita turunkan contohnya di sini. Ya. Zahaba. Salah. Kebalik. Muhammadun yadhabu ila suq. Muhammad pergi ke pasar. Ya, Muhammadun ini adalah isim. Nah, makanya jumlah ismiyah itu didahului oleh isim. Yadhabu adalah fi'il. Kemudian contoh yang ini, ya. Kita balik saja ini. Kalau di sini Muhammadun yadhabu ila suq, di sini yadhabu. Ya, Muhammadun ila suq. Di sini isim yang duluan, Muhammadun yadhabu ila suq. Muhammad pergi ke pasar. Secara teks bahasa Indonesia maknanya sama. Di sini yadhabu Muhammadun ila suq. Maknanya ke dalam bahasa Indonesia sama. Muhammad pergi ke pasar. Akan tetapi dalam bahasa Arab, ketika kita mendahulukan antara isim atau fi'il, ya, maka namanya berubah. Kalau kita dahului isim, itu yang dinamakan dengan jumlah ismiyah. Tapi kalau kita dahului fi'ilnya, ini fi'il, kita dahului kata kerjanya, itu yang dinamakan jumlah fi'liyah. Ya, fi'liyah. Ya, itu
Atau yang disebut kalau di sini yang dinamakan dengan mubtada wal khobar. Ya, mubtada wal khobar. Kalau di sini disebut dengan fi'lun wa fa'il. Kalau di sini mubtada khobar, nanti kita akan bahas tentang mubtada dan khobar, ya. Nah, ini yang namanya mubtada itu diawali oleh isim di awal kalimat atau dinamakan jumlah ismiyah. Saya ulangi, mubtada itu adalah isim yang ada di awal kalimat. Sedangkan kalau isim di awal kalimat berupa jumlah, itu yang disebut dengan jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah bisa dikatakan juga mubtada khobar. Ya, mubtada wal khobar. Adapun jumlah fi'liyah adalah kalimat yang didahului oleh fi'il, kata kerja, atau disebut dengan fi'il wa fa'il. Ini adalah fi'ilnya, pekerjaannya, fa'ilnya adalah Muhammad. Ya. Jadi itu yang dinamakan jumlah fi'liyah. Ya. Baik. Perhatikan di sini ada latihan ya, at-tamrin mayyizil asma wal af'al wal huruf fi ma yali. Itu saya minta kalian kerjakan ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, kalian tentukan di sini pada halaman 4 itu tentukan ya, kalian tentukan mana itu fi'il, mana huruf ya mana isim, mana fi'il, mana huruf pada latihan di bawah ini. Di sini idza jaa nasrullahi wal fath ijtahada Muhammadun wa Hasan fi fahmi darsi idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka wa rak'atain innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Nah, di sini kalian pisah-pisah ini. Misalkan idza isim atau fi'il atau huruf. Taruh di isim. Kalian buat kotak seperti ini nih. Ya, seperti ini. Ya. Misalkan sini isim, ini fi'il, ini huruf. Misalkan iza, masuknya kemana? Huruf. Misalkan tulis iza. Ja'a, misalkan masuknya kemana? Fi'il, tulis ja'a. Nasrun, misalkan masuknya kemana? Isim, tulis di sini nasrun, gitu ya. Baik, sampai sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan atas perhatian antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.